severed. Eric's kin. Think it's gonna help us. Halo semuanya, selamat datang kembali di Plot Harian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film fantasi aksi yang dirilis pada tahun 2013, berjudul Jack the Giant Slayer. Film ini akan menceritakan seorang petani bernama Jack yang tak sengaja membuka gerbang antara dunia manusia dan para raksasa. Setelah berabad-abad terkurung, para raksasa mulai berusaha menyerang negeri manusia tempat di mana Jack hidup. Dan dari sinilah, Jack ikut dalam pertempuran melawan para raksasa bersama dengan pasukan kerajaan dan juga putri pemberani bernama Isabel. Namun seperti biasa, sebelum menceritakan kisah Jack dalam menghadapi para raksasa lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jack, you still up? Sorry, Father. Film diawali saat Jack kecil sedang mendengar sebuah cerita kacang ajaib dari ayahnya yang sudah melegenda. Diceritakan kalau dahulu kala, para biarawan menumbuhkan jalan ke langit untuk bertemu dengan Tuhan dengan menggunakan kacang yang telah diberi mantra. Sayangnya, setelah kacang itu tumbuh dan para biarawan menaikinya, mereka malah sampai di tempat ras para raksasa. For between heaven and earth. Lalu dengan jembatan pohon kacang itu pula, para raksasa menyerang manusia dan berusaha mengambil alih tanah mereka. Blood, bones, and all. Scene pun berpindah ke Isabel kecil yang sedang mendengar cerita yang sama dari sang ratu. Namun bedanya, Isabel hanya menganggap kalau cerita itu hanyalah karangan belaka. Keep reading, Mother. It's just a story. Cerita pun dilanjutkan, di mana raja saat itu yang bernama Raja Erik menemukan cara untuk mengendalikan para raksasa. Dengan menyatukan sihir, emas, dan hati dari salah satu petinggi raksasa, Raja Erik pun membuat sebuah mahkota, yang pada akhirnya dengan mahkota itu, para raksasa pun dengan terpaksa tunduk pada perkataan sang raja. Setelah para raksasa tunduk, Raja Erik pun memerintahkan para raksasa untuk kembali ke tempat mereka, lalu menebang pohon yang menjadi jembatan dunia mereka dan para raksasa. And peace returned to his kingdom again. Dunia manusia pun kembali hidup dalam damai. Dan saat Raja Erik meninggal, ia membawa mahkota dan biji kacang yang tersisa agar tak ada lagi yang menyalahgunakannya. Sementara dari para raksasa, mereka bersumpah kalau suatu hari nanti mereka akan kembali untuk menyerang umat manusia. Bertahun-tahun berlalu, memperlihatkan Jack yang kini telah dewasa diminta untuk pergi ke kota oleh sang paman untuk menjual kuda serta hasil bumi mereka. Sepeninggal sang ayah, Jack yang tak mempunyai siapa-siapa lagi harus tinggal bersama sang paman. And Jack? Yes, Uncle. Don't get distracted. Setelah sampai di kota, Jack tak sengaja melihat sebuah pertunjukan tentang legenda kacang ajaib, lalu memutuskan untuk menontonnya. Dan tanpa sengaja, ia malah tertarik pada Isabel yang saat itu sedang menyamar sebagai penduduk yang juga menonton pertunjukan itu. Namun belum sempat berkenalan, ketua pasukan kerajaan bernama Elmond datang menjemput Isabel lalu membawanya pergi ke istana. What's your name? Scene berpindah ke penasihat kerajaan bernama Roderick dan tangan kanannya bernama Wick yang sedang tergesa-gesa menuju sebuah tempat dan tak sengaja berpapasan dengan seorang biarawan. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mendapati kalau benih kacang ajaib yang mereka curi dari makam Raja Erik telah diambil oleh biarawan tadi. Namun beruntungnya, mahkota Raja Erik masih bisa diamankan.
Sebelum biarawan itu bisa keluar dari istana, Roderick pun memerintahkan Wick untuk menangkapnya. Dan sebelum berhasil ditangkap, biarawan yang tak sengaja bertemu dengan Jack terpaksa menukarkan kacang ajaib itu dengan kuda yang dibawa Jack dan meminta Jack membawa kacang itu ke biara agar bisa diamankan. They are holy relics from a very special time long ago. Saat kembali ke rumah, sang paman terlihat cukup marah. Apalagi Jack sama sekali tak membawa pulang apapun, melainkan hanya beberapa butir kacang dengan cerita yang dianggap tak masuk akal. Dan karena itu pula, sang paman pun berniat menjual beberapa barang milik orang tua Jack di pasar dan akan berangkat hari itu juga. Useless. No, I can fix this. Di sisi lain, Isabel yang tiba di kerajaan juga mendapat sedikit teguran oleh ayahnya yang bernama Raja Bramwell karena Isabel terlalu sering bepergian tanpa pengawalan. Malamnya, karena merasa kecewa dengan perkataan sang ayah, Isabel pun diam-diam pergi dari istana. Dan karena malam itu hujan semakin deras, ia pun terpaksa berteduh di rumah terdekat yang tak lain adalah rumah Jack. Defending the honor of the princess. Princess? Really? Namun sesaat setelah resmi berkenalan, satu kacang yang dijatuhkan paman Jack tadi tak sengaja menyentuh air hujan. Hingga pada saat itu juga, kacang ajaibnya langsung tumbuh dengan cepat sampai membawa rumah Jack naik ke atas. Saat Jack berusaha menyelamatkan Isabel yang terperangkap di dalam rumah, ia pun terpleset dan terjatuh dari ketinggian lalu membuatnya tak sadarkan diri. Paginya, saat terbangun Jack mendapati dirinya sudah didatangi pihak kerajaan, di mana awalnya ia dicurigai telah mencuri gelang milik Isabel. No, I didn't steal it, I promise. She showed up at my house looking for shelter. Setelah Jack menerangkan semuanya, sang raja pun memerintahkan Elmond dan pasukannya untuk pergi mencari Isabel. Namun tak hanya mereka saja, Roderick dan Wick juga memutuskan untuk ikut. Sementara Jack sendiri ikut karena merasa harus bertanggung jawab. Singkat cerita mereka pun mulai naik. Lalu karena dari awal Roderick sudah mempunyai niat tak baik, ia pun dengan tega menjatuhkan beberapa prajurit yang ikut tanpa sepengetahuan Jack dan Elmond. Lalu setelah beberapa hari menaiki pohon besar itu, mereka pun akhirnya sampai di tanah para raksasa. Saat Elmond dan pasukannya yang tersisa lengah, Roderick merampas kacang ajaib yang tersisa yang dibawa Jack. Namun yang tak ia ketahui, Jack diam-diam menyimpan satu kacang lagi di kalungnya. Pencarian Isabel pun mereka lakukan dengan membagi kelompok, di mana Roderick, Wick, dan satu prajurit pergi menyusuri sungai, sementara Jack, Almond, dan Crow pergi ke tengah hutan. Sayangnya, saat mengikuti jejak yang ditinggalkan Isabel, kelompok Jack diserang oleh raksasa bernama Faye. Kemudian membawa Almond dan Crow ke hadapan jenderal mereka yang bernama Fallon, sementara Jack sendiri berhasil bersembunyi di bawah air. Di sisi lain, Roderick kembali mengorbankan pasukan yang mengikutinya. Lalu setelah itu, raksasa bernama Fu dan Faye menyerang mereka hingga Wick harus kehilangan nyawanya. Namun sebelum Fu menghabisinya, Roderick ternyata membawa mahkota Raja Eric hingga membuat Fu dan Faye tak bisa melakukan apa-apa. Sin berpindah ke Isabel yang ternyata telah ditangkap. Dengan adanya manusia di sana, Fallon pun menjadi mengetahui kalau jembatan antara dunia manusia dan para raksasa kini telah terhubung kembali. Dan dengan temuan itu, Fallon pun berniat untuk membalaskan dendam masa lalu mereka. Di tengah diskusi mereka, Faye datang dengan membawa Crow dan Almond. Namun karena Crow tak mau memberitahu tempat pohon kacang ajaib itu tumbuh, maka ia pun terpaksa dihabisi. Lalu sebelum Almond menjadi korban selanjutnya, Faye dan Fu datang bersama Roderick yang telah menggunakan mahkota Raja Eric. Dan dengan kejadian itu, para raksasa pun terpaksa menjadi anak buah Roderick. Sementara Isabel dan Almond akhirnya mengetahui kalau Roderick ingin menggunakan kekuatan para raksasa untuk menguasai seluruh kerajaan. Sin kembali ke Jack yang kini telah berada di tempat para raksasa.
Saat sedang menyelinap, ia melihat kalau Almond dan Isabel yang tertangkap sedang disiapkan untuk dimasak. Dan dengan kecerdikannya, Jack berhasil menghabisi raksasa itu menggunakan pisau lalu menyelamatkan Isabel dan Almond. Setelah mereka bertiga berkumpul, mereka pun bergegas pergi dari sana dan berniat turun sebelum para raksasa menyerang manusia. Lalu kembali lagi, karena melihat ada satu raksasa yang ditugaskan menjaga pintu keluarnya, dengan kecerdikannya Jack kembali berhasil menjatuhkan raksasa itu menggunakan sarang lebah. Namun karena ingin menghentikan Roderick, jadi Almond memutuskan untuk tetap berada di sana, sementara Jack diperintah untuk mengantar Isabel turun. Di sisi lain, setelah melihat raksasa yang dijatuhkan Jack, Raja Bramwell dengan berat hati memerintahkan pasukannya untuk menebang pohon ajaib itu, karena ia takut jika nantinya legenda para raksasa yang menyerang Raja Eric kembali terjadi. Kembali ke Almond. Setelah cukup lama menunggu, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung dengan Roderick. Lalu setelah pertarungan melelahkan itu, Almond pun berhasil mengalahkannya. Namun sayangnya, Fallon memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil mahkota Raja Eric. Dan dengan diambilnya mahkota itu, maka tak akan ada lagi manusia yang bisa memerintah mereka. Dan Fallon sendiri akhirnya dinobatkan menjadi raja para raksasa. Di sisi lain, sebelum para raksasa turun menyerang manusia, pohon ajaibnya berhasil ditebang. Lalu Almond menggunakan kesempatan itu untuk lari dari sana dan tak sengaja terjatuh di sungai perbatasan istana. Meski pohonnya telah ditebang, ternyata Fallon berhasil menemukan kacang ajaib yang sebelumnya Roderick rampas dari Jack. Lalu dengan menggunakan benih itu, ia pun kembali menjalankan rencananya. Di sisi lain, Jack dan Isabel akhirnya sampai dan menghadap Raja Bramwell. Lalu mereka menceritakan apa yang telah terjadi di atas sana. Namun karena merasa telah aman, setelah berterima kasih ke Jack, Raja beserta pasukannya memutuskan untuk kembali ke istana. Singkat cerita, saat sedang dalam perjalanan menuju istana, para raksasa tiba-tiba menyerbu dari balik hutan, hingga menyebabkan Raja dan pasukannya terkejut, lalu memacu kuda mereka lebih cepat lagi. Sementara Jack akhirnya terpaksa ikut bersama rombongan Raja untuk menyelamatkan diri ke istana. Beruntungnya, sebelum ia tertangkap oleh Fallon, Jack berhasil menuju istana tepat waktu. Lalu Almond yang telah bersiaga di pintu masuk akhirnya berhasil menjatuhkan Fallon ke air. Dan karena mengira Fallon telah dikalahkan, Foom berinisiatif untuk mengambil kendali dan meneruskan penyerangan mereka ke istana yang kini telah dalam mode bertahan. Melihat para raksasa berusaha membuka gerbang kerajaan, Raja Bramwell memerintahkan Jack dan Isabel untuk pergi dari sana sekaligus memperingatkan kerajaan lain. Sementara ia sendiri akan berada di sana untuk mempertahankan kerajaan. Sayangnya, saat Jack dan Isabel menuju jalan rahasia, mereka kembali diserang oleh Fallon yang ternyata masih hidup. Sampai saat mereka berdua berhasil ditangkap, dengan menggunakan kacang ajaib yang ia sembunyikan, Jack melempar kacang itu ke mulut Fallon. Lalu tak lama kemudian, kacang ajaib itu pun tumbuh dalam tubuh Fallon dan menghancurkan tubuhnya. Di sisi lain, Foom dan pasukannya berhasil membuka gerbang kerajaan lalu bersiap untuk berperang dengan pasukan Raja Bramwell. Namun sebelum mereka berhasil menghancurkan kerajaan itu, Jack datang tepat waktu dengan menggunakan mahkota Raja Eric, membuat Foom dan para raksasa terpaksa harus tunduk pada Jack. Karena itu pula, para raksasa diperintahkan untuk kembali ke tempat mereka. Lalu seluruh pohon kacang ajaib yang tumbuh juga akhirnya ditebang. Di akhir babak film, scene memperlihatkan Jack dan Isabel yang akhirnya menikah, lalu menceritakan kisah kacang ajaib dan para raksasa ke anak-anak mereka. Sementara agar tak ada lagi yang menyalahgunakan mahkota Raja Eric, maka mahkota itu pun disamarkan dan dibentuk ulang, lalu disimpan dengan aman dari masa ke masa. Begitulah akhir dari petualangan Jack dalam film
Jack the Giant Slayer. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.